Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang kajian tata guna lahan dalam pengembangan potensi wilayah. Sebelumnya, kalian belum tahu kan apa itu tata guna lahan? Jadi, tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahuinya agar tidak ada kesalahan saat hendak membeli tanah atau lahan. Nah, pemanfaatan lahan juga membutuhkan kajian yang mendalam sebagai bahan pertimbangan untuk pembangunan wilayah. Tujuannya yaitu untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Dengan penginderaan jauh, pihak terkait dapat terbantu dalam memetakan wilayah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Selain penginderaan jauh, kajian tata guna lahan juga dapat memanfaatkan SIG dan peta. Melalui SIG, tata guna lahan juga dapat dibuat pemodelan perencanaan zonifikasi lahan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk berbagai bidang kajian, termasuk tata guna lahan seperti lahan pertanian, lahan hutan, dan lahan permukiman. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang agraris. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Nah, agar penggunaan lahan pertanian dapat digunakan secara optimal, diperlukan sistem yang mampu mengamati, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menyajikan, dan membuat model tentang keputusan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi pada lahan pertanian tetap berkelanjutan. Penginderaan jauh pada lahan pertanian digunakan sebagai teknologi terintegrasi dengan banyak bidang yang mampu membuat model pertanian dan cara mengatasi permasalahan dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, pemanfaatan penginderaan jauh dapat diterapkan pada pembukaan lahan pertanian baru, perencanaan pembangunan irigasi, pemetaan sebaran hama wereng, pemetaan distribusi pupuk, dan lain-lain. Contohnya yaitu pemantauan sebaran lahan pertanian melalui penginderaan jauh di Kecamatan Sadang, lebih tepatnya di Desa Seboro. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem alamiah. Hal ini termasuk hutan di Indonesia. Hutan sebagai sumber daya alam harus dilindungi dan perlu upaya pengelolaan yang terintegrasi. Namun, tidak memungkinkan pengawasan secara manual atau langsung di hutan. Salah satu caranya dengan penginderaan jauh menggunakan citra Landsat 8. Keunggulannya adalah warna penyusun objek pada citranya, yaitu red, green, and blue. Semakin banyak band penyusun akar, semakin jelas objek yang terekam. Jadi, mampu mendeteksi objek di permukaan bumi dengan resolusi spasial 100 meter. Data yang diperoleh dari pemantauan tersebut dapat membantu untuk menentukan laju kerusakan hutan, pola kerusakan cadangan karbon, produksi oksigen, dan cara penanggulangannya. Contohnya yaitu
pemantauan perubahan hutan melalui satelit, kajian pemukiman merupakan penampakan objek di permukaan bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik tersendiri. Hal ini karena pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan akan pemukiman yang cenderung terus meningkat tanpa terkendali. Dalam kajian permukiman, diperlukan penginderaan jauh dengan resolusi spasial dan spektral tinggi sehingga diperoleh data secara detail. Pengkajian permukiman dapat menggunakan citra IKONOS. Citra IKONOS memiliki resolusi spasial 3,2 M, di mana resolusi ini termasuk yang tinggi dan data yang diperoleh akan lebih detail dan semakin rinci. Contohnya yaitu merekam perubahan lahan permukiman sebelum dan sesudah bencana. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. Misalnya, lahan di kota dimanfaatkan untuk non-pertanian. SIG dapat membantu manusia merencanakan penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Di daerah pedesaan, tata guna lahan lebih mengarah pada lahan pertanian. Dengan menggunakan SIG, kita dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian dan pembangunan perumahan agar tidak mengganggu produktivitas pertanian. Penggunaan dan tutupan lahan suatu wilayah berperan besar dalam pengelolaan lahan. Tutupan lahan berkaitan dengan kenampakan geosfer di permukaan bumi yang dapat diamati. Contohnya yaitu lahan kosong, lahan terbangun, vegetasi, dan lainnya. Selain itu, penggunaan lahan juga berkaitan dengan pengolahan suatu lahan yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, dan jalan. Penggunaan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif karena peta menampilkan informasi geografis lahan sehingga peta dapat dikenali dengan mudah. Adapun manfaat peta penggunaan lahan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. Yang kedua yaitu sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. Yang ketiga yaitu mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. Yang keempat yaitu sebagai saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi. Yang kelima yaitu sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan sosial.